Kata Imam Malik begini, man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yara hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayuhal ikhwa, azanillahu wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan video yang mana di sini ada zikir atau bisa dikatakan sholawat lah dengan gaya baru sahabat ya. Yang mana di sini ada sekelompok orang yang melakukan zikir sambil joget-joget. Ya kurang lebih lah sahabat ya, joget-joget ala India gitu. Karena di dalam video ini saya melihat mereka berzikir beda dengan cara zikir-zikir yang lain. Dan tentunya sahabat ya, zikir seperti ini tidak lain adalah zikir ala sufi. Yang mana sufi ini memang terkenal gemar melakukan zikir-zikir baru di dalam agama, yang tentunya tidak ada contoh di dalam agama Islam ini. Dan sufi ini sahabat ya, memang beragam tata cara mereka untuk berzikir. Ada yang menari-nari, ada yang joget-joget, ada yang muter-muter. Makanya sufi ini digelari sebagai dedengkotnya ahlul bid'ah. Coba kita simak saja sahabat ya, bagaimana zikir ala sufi dengan joget-joget yang baru ini. Kita simak videonya. Begitulah sahabat ya, tabiat orang sufi. Mereka sangat gemar sekali berzikir dengan joget-joget seperti tadi yang saya tampilkan videonya. Memang sufi ini sangat gemar sahabat ya, mereka joget-joget terus muter-muter sambil diiringi musik. Memang tabiat mereka seperti itu. Dan mereka berkata itu cara mendekatkan diri kepada Allah katanya. Namun sayangnya sahabat ya, apa yang mereka lakukan itu sangat-sangatlah menyelisihi dari sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya sahabat ya, harus digarisbawahi memang bid'ah ini sangat-sangatlah bahaya sekali. Yang mana dulu awal munculnya bid'ah yaitu orang-orang Khawarij lah yang pertama melakukannya. Yang mana di sini orang-orang Khawarij pertama kali mereka yaitu sama seperti orang-orang sufi ini. Mereka mengatakan apa yang mereka lakukan itu tidaklah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah katanya. Namun sahabat ya, ternyata dari munculnya bid'ah yang kecil yang orang Khawarij ini lakukan, lalu ujung-ujungnya mereka memberontak dan bergabung kepada Khawarij. Dan tentunya mereka memerangi Khulafaur Rasyidin, yang mana di saat itu di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid dalam video kali ini sahabat ya, bagaimana Ustadz Yazid menceritakan awal mulanya bid'ah dan bagaimana ujung-ujungnya orang yang melakukan bid'ah itu. Coba kita simak saja videonya. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah.
Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, "Man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yang baru dalam agama, yara hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini, ada perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi, ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut, sudah. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama kelamaan akan sesat manusia ini, sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar, dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Antum boleh saya ambil contoh, ya, tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah, kata pimpinannya sabbihu mi'ah, yang lain bilang kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, bacalah takbir 100 kali, bacalah subhanallah 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali. Cuma gitu aja. Dipimpin, mulai dia zikir. Istilah orang sekarang zikir jama'i. Berjamaah. Enggak ada zikir jama'i dalam Islam, enggak ada zikir berjamaah. Nabi enggak pernah contohkan. Awalnya itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ingkarul munkar. Perbuatannya baik, tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat nggak ada, dilakukan oleh orang ini, ditegur dengan keras, sampai kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kehendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul nggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang benar. Caranya Nabi nggak contohkan. Zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan itu enggak sesuai dengan sunnah. Enggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung, awalnya bid'ah kecil kan. Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, nggak bisa keluar, bergabung mereka dengan
dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bid'ah itu. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga nggak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, nggak boleh. Ada orang suka mempermainkan ini bid'ah, nggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda nggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu nggak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah. Sebagai penutup sahabat ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah dan kepemahaman yang hak ini, yaitu pemahaman ulama-ulama salaf dan para sahabat tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan keadaan muslim dan terhindar dari perkara-perkara baru dalam Islam ini sahabat ya, yaitu bid'ah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.